Small Listeners, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Peran Puan bersama perempuan demi kemajuan bangsa. .1 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listeners. Kembali bertemu kita di minggu ini di Peran Puan ya. Untuk Selasa 14 Juni 2022. Nah, seperti biasa Smart Listeners, di setiap hari Selasa ini program Peran Puan menghadirkan perempuan-perempuan yang tentunya dapat memberikan kita insight-insight yang lebih positif lagi nih, dan juga akan bercerita bersama kita terkait tema-tema yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sore hari ini saya sudah ditemani Ibu DRA Yeli Noviza MM, yaitu selaku Komisioner KPU Kota Pekanbaru. Benar Bu ya? Iya. Oke. Nah, jadi Smart Listeners, kita nanti akan kenalan dengan Ibu Yeli terkait juga dengan tema yang kita bahas di sore hari ini, yaitu Pemilu Serentak 2024 di Pekanbaru. Bagaimana peran puan di dalamnya. Jadi memang di tahun 2024 mendatang ya Smart Listeners, kita semua tahu kita akan menghadapi pemilu serentak untuk mencari pemimpin terbaik termasuk di Kota Pekanbaru. Nah, berbagai persiapan di tengah-tengah ini juga telah dilakukan, dan KPU dalam hal ini mengemban tugas berat juga untuk memastikan segala persiapan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu dalam program Perempuan di sore hari ini kita akan mencari tahu bagaimana peran puan di dalamnya. Apakah perempuan mampu memberikan dukungan dan kontribusi yang tidak kalah dengan laki-laki atau justru melebihi ekspektasi. Jadi bersama narasumber kita di sore hari ini telah hadir Ibu Yeli. Selamat sore Bu Yeli. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Yeli? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Kesini tadi sendirian aja atau diantar Bu? kebetulan saya sendiri ya, karena kita sekarang di kantor lagi sibuk persiapan peluncuran tahapan pemilu serentak tahun 2024. Oke, jadi ada kesibukan juga ya mulai dari sekarang 2022 dan pemilu 2024 udah mulai persiapannya dari sekarang ya Bu Yeli ya. Oke, nah Bu Yeli nih, boleh sebelumnya dikonfirmasi terkait pemilu serentak 2024 ini akan dilaksanakan pada tanggal berapa ya Bu? Terus juga pemilihannya apa saja yang akan kita lakukan nantinya? Jadi pada tahun 2022 ini kita sudah mulai tahapan ya. Sementara pemilunya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 tahun pasal 22E, di situ dikatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali dengan memilih anggota DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, anggota DPD dan presiden. Sementara peserta dari pemilu itu adalah partai politik. Dan yang menyelenggarakannya adalah Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU. Insya Allah untuk pelaksanaan pemilu tersebut kita sudah launching di tanggal 14 Februari yang lalu. Di tahun 2022 kita sudah launching pelaksanaan pemilunya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya tanggal 27 November tahun 2024. Jadi di tahun yang sama itu ada dua pemilihan ya Bu ya. Di Februari ada 5 surat suara yang kita gunakan. Di bulan November ada dua surat suara untuk wali kota dan bupati atau bupati dan gubernur. Nah, jadi terkait persiapan dari KPU Pekanbaru sendiri nih, sudah sampai mana nih Bu? Kami dari KPU Kota Pekanbaru insya Allah ya, karena kita kan bekerja sesuai dengan arahan. Apapun saja yang akan dilaksanakan, tahapan-tahapan yang dilaksanakan itu adalah semuanya sesuai dengan aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI. Insya Allah dimulainya launching pada tanggal 14 Februari yang lalu, kita sudah mulai melaksanakan persiapan-persiapan karena biasanya di tahapan pertama itu adalah pendaftaran partai politik. Betul. Insya Allah malam ini di Jakarta KPU RI meluncing mulainya tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dan kami KPU Kabupaten Kota se-Indonesia mengikutinya melalui daring.
di kantor masing-masing dengan mengundang seluruh Forkapimda yang ada di kota kabupaten masing-masing. Insya Allah nanti malam kami di kantor KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, udah mulai ya Bu ya. Sudah. Dan jauh hari kita juga di KPU untuk mengantisipasi ya, karena di setiap pemilu itu kan selalu daftar pemilihnya ya yang bermasalah. Kita jauh hari sudah melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang belum masuk dalam DPT. Kita himbau, ayo datang ke KPU untuk daftarkan dirinya, supaya nanti di tahun 2024 tidak ada lagi masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak masuk dalam DPT, tidak terdaftar. Gitu jangan ada lagi kejadian seperti itu. Oh, jadi pernah ya Bu ya kayak gitu kejadian? Ya, di 2019 kan memang banyak masyarakat yang tidak terdaftar. Ya karena seperti itu kita sudah himbau, tapi kan masyarakatnya nggak cuek ya. Pas hari H baru semuanya pengen memilih si A, si B, si C, karena dia kan punya jargon masing-masing yang akan dijagokan. Nah, jadi, kalau nggak ada datanya gimana untuk diproses ya Bu ya? Karena kita masyarakat yang bisa memberikan suara itu adalah masyarakat yang terdaftar dalam DPT. Bisa menggunakan KTP itu kan setelah jam 12. Sangat terbatas waktunya. Jadi jauh-jauh hari KPU seluruh Indonesia melaksanakan pemutakhiran data berkelanjutan supaya jangan ada lagi masyarakat yang tidak terakomodir hak pilihnya. Oke. Jadi apakah sejauh ini persiapannya sendiri berjalan lancar Kak Bu? Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti karena memang kalau di KPU itu memang timnya ada tim ya, tim kita cukup solid ya untuk memutakhirkan data, untuk membersihkan data. Kita punya tim di tim data di KPU seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita punya tim data. Mereka lah yang membersihkan data kalau ada data ganda, ada masyarakat yang belum terdaftar. Kuncinya masyarakat itu datang ke KPU dengan membawa KK dan KTP. Kita pastikan mereka akan diproses kita daftarkan, ya Bu pasti ya. akan diproses. Tapi kendala-kendala ini biasanya tercatatnya seperti apa saja nih Bu? Kalaupun memang ada masalah. Masalahnya misalnya ya data itu tidak lengkap. Misalnya dia punya KTP tapi dia tidak bawa KK. Itu kita juga tidak bisa. Dia harus lengkap datanya karena kan ada NKK dan NIK nanti yang dicatat beda di sana. Ya Bu ya. Ya beda. Jadi alamat semuanya harus lengkap. Data kependudukannya harus lengkap. Makanya harus ada NKK dan NIK. Kita pasti proses untuk dimasukkan dalam daftar DPT Kota Pekanbaru. Supaya nggak terulang lagi ya Bu ya di tahun ini. Jangan terulang lagi kejadian masyarakat yang tidak masuk dalam DPT. Oke, jadi catatan dari Bu Yeli sendiri dari KPU juga ya, hal-hal seperti ini semoga tidak terjadi dan data-data yang harus dilengkapi oleh masyarakat itu memang harus semuanya dibawa, jangan setengah-setengah gitu ya Bu ya. Makanya saya juga menghimbau, ayo yang tidak masuk DPT 2019 laporkan diri Anda ke kantor KPU. Atau kalau ada masyarakat yang belum merekam EKTP. Dia kan nih banyak nih pemilih pemula ya. Benar. Umurnya sudah 17 tahun, dia belum merekam. Nanti ternyata ada jargonnya yang akan dipilih. Tapi nggak bisa ya. Iya, nggak bisa karena dasarnya itu kan memang KTP elektronik. Iya, betul. Makanya saya juga mengimbau kepada pemilih milenial, ayo kalau sudah 17 ayo rekam EKTP. Oke Bu Yeli, kita akan lanjut lagi ya nanti setelah jeda-jeda berikut ini. Dan Smart Listeners, silahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait tema atau pembahasan yang kita bahas di sore hari ini, silahkan sampaikan melalui WhatsApp, boleh di 0811 757 1018, atau Anda juga bisa saksikan kami di channel YouTube Smart FM Pekanbaru dan sampaikan komentar Anda di live chat YouTube. Dan tentunya saya Prinsa Bailey bersama Ibu Yeli nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Stay tune. Anda sedang mendengarkan program Peran Puan. Momen bahagia pastinya ingin dirayakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, momen bahagia perlu diciptakan dengan rencana dan persiapan yang terbaik. Khas Hotel Pekanbaru akan membantu menciptakan momen bahagia Anda agar menjadi momen yang tidak terlupakan dalam paket Intimate Wedding. Hanya dengan Rp9.999.000, Khas Hotel akan menyediakan paket pernikahan all-in. Di antaranya dekorasi, baju pengantin, make up, kotak hantaran, kamar pengantin, prasmanan, serta aneka jajanan pasar. Intimate Wedding memungkinkan Anda untuk merayakan momen bahagia bersama keluarga dan kerabat dengan lebih akrab,
hangat dan pastinya berkualitas. Bersama dengan pelayanan terbaik dari Khas Hotel Pekanbaru dengan penggunaan ruangan selama 4 jam. Paket Intimate Wedding Khas Hotel Pekanbaru, net untuk kapasitas 60 orang. Jadi mari segera reservasi di 0811 754 577. Informasi lebih lengkap bisa Anda dapatkan di media sosial @Khas Hotel Pekanbaru atau kunjungi websitenya di stay.pekanbaru@khashotel.com. Jalan hidup boleh terasa berat, penuh beban persoalan tiada henti. Anda pernah Pekerjaan dan harta berharga bisa saja hilang. Tidak ada tempat untuk disesali. Orang yang kita cintai juga bisa saja pergi. Waktu merubah banyak Namun, jangan pernah hilang harapan. Jangan kalah oleh keadaan. Harapan itu masih ada. Hidup terkadang sulit diterka. Tumbuhkan terus harapan Anda dan simak Smart Motivation setiap Senin jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Eloisa Luku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant. Tidak satu manusia pun yang dapat menolong orang lain, yaitu memberi dan melayani orang lain dengan tulus tanpa menolong dirinya sendiri. Smart Motivation disiarkan melalui Smart FM Network di seluruh Indonesia. Jadikan Smart Motivation motivasi sejati Anda. Nah, pada waktu permulaan berusaha, itu saya tidak punya mimpi. I have no vision, I have no mission, and I have no money. Jadi juga no honey. Wacanda Bisnis. Episode pertama saya dalam kehidupan adalah I eat to live. Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang sedang booming. No trust, no business. Poin pertama ya. Bohongin 1 udah susah, bohongin 2 lebih susah, bohongin 3 tutup jalan. Bubar. Wacanda Bisnis selalu menghadirkan pribadi-pribadi sukses dalam bisnisnya. Cash flow itu segala-galanya dalam bisnis itu ya. Kalau nggak ada cash flow sama dengan tubuh tanpa darah yang mengalir. Itu cash flow sangat penting. Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam hanya di Smart FM. Anda sedang mendengarkan program Peran Puan. .1 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Smart listeners, sudah masuk di segmen kedua untuk Peran Puan. Masih bersama saya Prinsa dan juga Ibu Yeli selaku Komisioner KPU Kota Pekanbaru. Nah, tadi di segmen awal kita sudah membahas sedikit banyak tentang pemilu serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ya, Bu Yeli ya. Nah, jadi sekarang saya lebih penasaran ke Bu Yelinya nih. Jadi saya mau mengulik Bu Yeli. Sudah sejak kapan Ibu berprofesi sebagai komisioner di KPU? Saya ya, berarti karir saya ya di kepemiluan. Benar Bu. Sebetulnya saya di kepemiluan itu cukup lama sekali. Masa muda saya dulu saya sudah tergabung di PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan ya, di tahun 99. Oke, udah lama ya Bu. Kayaknya teman saya ini belum lahir kali ya. Saya 96 Bu. Baru 3 tahun. Jadi waktu itu pemilihan multipartai ya, masa reformasi, saya sudah menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Kebetulan waktu itu di Kecamatan Rumbai ya. Saya waktu itu beralamat di daerah Rumbai. Dan setelah itu juga kebetulan memang saya seorang guru ya. Memang profesi saya guru. Saya selalu diikutsertakan oleh Pak RT, Pak RW sebagai petugas KPPS di wilayah tempat tinggal saya. Paham. Akhirnya di tahun 2014 saya pengen gimana ya mau jadi komisioner gitu ya. Saya coba ikut seleksi. Ternyata ada seleksi ya. Saya ikut seleksi dari sekian banyak yang ikut seleksi. Insya Allah mungkin saya ditakdirkan oleh Tuhan diamanahi oleh Tuhan jabatan sebagai komisioner KPU Kota Pekanbaru di periode pertama saya waktu itu menjabat, yang habis di tahun 2019. Insya Allah habis jabatan saya di 2019 saya ikut kembali seleksi. Ternyata saya masih diamanahi di periode kedua. 2019 sampai 2024. Ya insya Allah nanti saya akan mengantarkan
pemilihan serentak di tahun 2024 nanti, insya Allah. Ya, Bu, ya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan ya oleh Allah Oke, ya. amin. Jadi memang semuanya dimulai dari hal yang kecil, Bu ya. Ya, dimulai dari hal yang kecil. Lingkungan yang kecil Ya, juga. lingkungan kecil. Benar. Karena kita sebagai masyarakat kita kan memang harus peduli ya. Iya. Jangan tidak mau tahu. Kebetulan saya waktu itu saya masih muda, masih punya anak kecil. Kalau ada pemilu, Pilgubri atau pemilihan wali kota atau pemilihan legislatif, saya diajak sama PRT, ibu mau nggak jadi KPPS? Oh, saya mau, karena kebetulan saya cukup aktif lah di PKK, di pengajian-pengajian saya cukup aktif. Jadi saya selalu diajak kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, karena waktu itu kita kan juga nak mandang duit ya, yang jelas diikutkan aja rasanya senang sekali gitu ya, ada bahagia sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah itu yang mengantarkan saya sampai ke KPU Komisioner Kota Pekanbaru. KPU. Oke. Jadi memang Bu Yeli ini sangat-sangat menginspirasi ya, berarti dari hal kecil itu bukan hal yang tidak mungkin untuk kita mencapai sesuatu hal yang besar gitu ya Bu ya. Dari KPPS. Benar, dari KPPS sampai komisioner KPU. Oke, Bu Yeli, apa memang ini menjadi cita-cita Ibu sejak dulu? Apakah ini juga memang sesuai dengan gambaran masa depan Ibu nih waktu itu? Tidak, saya kan guru, saya kan ibu guru. Iya. Oh, tapi sampai sekarang gimana Bu? Masih sekarang enggak, saya udah lama saya memang dari sen ya. Kebetulan saya enggak ASN, saya guru di swasta. Oke, paham. Jadi kehidupan ini seperti air mengalir. Ya, ikutin aja. Saya tidak pernah bercita-cita, saya ingin jadi ini, enggak. Yang jelas saya disekolahkan orang tua saya, tamat kuliah saya jadi guru. Saya nikmati, saya bahagia saya dengan profesi guru saya. Kan seperti saya sampaikan tadi, saya selalu ikut serta di kegiatan masyarakat. Ternyata itu yang menghantarkan saya duduk di KPU Kota. Saya hanya mengikuti alur kehidupan saya seperti air mengalir. Saya tidak pernah punya cita-cita saya pengen jadi itu. Saya pun nggak tahu komisioner itu apa ya waktu saya jadi guru itu saya nggak tahu. Benar. Ternyata setelah saya jalani, oh begitu ya. Oh rupanya ada seleksi jenjangnya ya. Iya, saya nggak tahu. Waktu jadi KPPS pun saya nggak pernah terbayang mau duduk di KPU, nggak pernah terbayang betul. Hanya saya mengikuti seperti air mengalir saja. Karena kita juga sebagai manusia udah nalurinya pengen sesuatu hal itu berprogres ya Bu ya, lebih baik. Mungkin ada proses yang kita jalani. Benar. Mungkin berarti Ibu saat itu merasa kalau misalnya seperti ini saja mungkin akan flat gitu hidup kita gitu. Kita harus punya sesuatu hal yang baru, kegiatan yang baru, jenjang yang baru. Makanya Ibu coba untuk ikuti seleksi tadi ya gitu ya Bu. Tapi saya rasa juga Ibu pasti gimana ya, nggak menggebu-gebu saya harus kayak gitu ya. Akhirnya enggak ya, saya Bu, hanya ya? coba aja Ikhlas aja ya, saya Bu, ya? masih mampu nggak ya bersaing sama yang muda-muda gitu ya. Waktu seleksi benar. Masih mampu nggak ya. Tapi karena saya memang cukup aktif waktu itu di dunia pendidikan, saya aktif di masyarakat, aktif di organisasi sosial. Alhamdulillah setiap tahapan-tahapan yang saya lewati insya Allah saya bisa melaluinya. Oke, karena Ibu mampu juga gitu dan diamanah orang-orang juga percaya Ibu bisa gitu. Jadi makanya yakinlah proses itu, jalan aja proses. Karena waktu itu saya tidak terbayang saya mau gini, saya tidak pernah terbayang mau jadi apa-apa, jelas saya jalani saja prosesnya. Apalagi kita anak-anak muda ini kadang suka lemes, suka lesu sih Bu. Kadang dia terbayangnya masa suksesnya aja. Iya, dia harus dijalani proses kita tuh itu. Kadang kayak gitu tuh Bu. Jadi agak gimana ya, mesti harus sering-sering mendengar nasihat-nasihat dari orang tua sepertinya. Oke, Bu Yeli, lalu bagaimana Ibu saat ini melihat profesi di KPU ini? Tantangan yang seperti apa yang Ibu lihat dari profesi ini dan gimana cara untuk menghadapinya? Setelah 2 periode kedua saya di KPU Kota Pekanbaru, sebetulnya peran perempuan itu memang sangat-sangat urgent ya, apalagi untuk bergabung di penyelenggara. Ini kan penyelenggara pemilu nih, melaksanakan pemilu, kita akan mengurus partai politik, karena peserta pemilu itu kan partai politik. Nah, kita akan mengurus seluruh partai politik, orang-orang yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi calon-calon duduk di parlemen, kan itu yang kita urus. Jadi di anggota KPU itu ada 5 orang. 5 orang komisioner. Kalau bagi saya memang wajib ada perempuan. Karena kalau tidak ada perempuan di situ, rasanya suasananya seperti apa gitu ya. Gimana tuh bisa digambarkan? Misalnya gini, dalam suasana yang cukup
menganukan emosi gitu ya, membawa emosi ya. Terkadang pekerjaan yang tegang gitu apalagi di tahapan-tahapan yang cukup urgen ya, seperti rekapitulasi itu kan tahapannya memang semua orang pengen menang. Semua orang ingin suaranya banyak kan gitu ya. Jadi bener. Kita semuanya tensinya pada tinggi. Jadi kalau ada perempuan mungkin ada gurauan-gurauan atau apalah gitu yang bisa agak meredakan suasana gitu ya. Karena laki-laki itu kan bawaannya tegas gitu ya Bu ya. Tegang gitu. Serius. Jadi, saya lihat juga kalau ada perempuan dalam kita membuat suatu acara, sentuhan-sentuhan perempuan itu berbeda. Nah, contoh kecilnya saja. Gimana misalnya kita ada acara, perempuan pasti ingat, loh mejanya kok nggak dialas, benar. Loh mejanya kok nggak dikasih bunga, gitu ya. Perempuan kan yang kayak gitu tuh dia selalu perhatiin ya hal-hal kecil ya. Atau makanan, loh buahnya kok tidak ada. Jadi kalau saya memang perempuan itu sangat perlu sekali di penyelenggara pemilu, karena memang pekerjaan yang menguras emosi, yang menguras energi. Ada mungkin perempuan yang memang walaupun mungkin perempuan tuh juga punya emosi, tapi perempuan tuh lebih gampang dia meredakan emosi gitu ya. Benar sekali. Tadi Ibu juga bilang kan ada sekitar 5 orang ya sekarang komisioner. Nah itu berapa jumlah perempuannya di sana Bu? Ibu sendiri kah? Ya insya Allah saya sendiri. Oh jadi 4 orangnya lagi bapak-bapak ya Bu ya? Iya, yang periode lalu juga saya berteman sama bapak-bapak. Tapi memang saat ini berarti lingkup Ibu memang banyak bapak-bapak ya Bu ya? Iya memang di anggota KPU itu memang cuma 5 seluruh Indonesia untuk kabupaten kota ya. Iya benar. Ada yang perempuannya ada yang 2, seperti Bengkalis 2 perempuannya. Kalau Pekanbaru 1, Dumai 1, tapi insya Allah ada keterwakilan perempuan. Karena memang undang-undang itu sudah mengamanahkan, sudah memberi ruang perempuan untuk penyelenggara, untuk perempuan menjadi penyelenggara pemilu. Kami juga dari KPU, kalau kita rekrut misalnya ya untuk panitia pemilihan di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, kita perhatikan juga itu. Keterwakilan perempuan tadi. Iya benar. Tentu perempuan-perempuan yang mampu bekerja ya. Nah, itu pasti karena kita akan bekerja yang cukup menguras tenaga dan emosi pekerjaan kita. Terkadang bekerja di penyelenggara tidak mengenal waktu. Bisa jadi mungkin sampai jam 1 malam, terkadang sampai subuh. Memang karena itu subuh. Memang resiko pekerjaan yang harus kita jalani. Tapi kan nggak selalu ya Bu ya. Tidak ada selalu. masanya. Ada masa tahapan-tahapan yang membutuhkan kita memang bekerjanya sampai larut malam itu memang harus kita jalani. Oke Bu Yeli, ini kita ada pertanyaan di YouTube, tapi nanti kita akan coba jawab dan juga bacakan karena mendekati akhir segmen kedua nih. Dan Smart Listeners, bagi Anda juga yang masih memiliki pertanyaan ataupun juga komentar, silakan sampaikan melalui live chat kami di YouTube atau juga di WhatsApp juga boleh di 0811 757 1018. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya dengan Bu Yeli selaku Komisioner KPU Kota Pekanbaru, dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait tema yang kita bahas, yaitu pemilu serentak di tahun 2024 nanti. Dan tentunya saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda sedang mendengarkan program Peran Puan. Kita kan udah kenal lama nih. Aku mau ngungkapin sesuatu ke kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Ini tulus banget tahu dari hati aku yang terdalam. Kok kamu diem aja sih? Udah lama aku pendam, cuman aku baru berani ngungkapin sekarang. Kamu mau nggak nerima pengungkapan aku? Ngapain sih? Kok ngomong sendiri di depan komputer? Ini, aku mau ngungkapin sesuatu. Oh alah, kamu nih mau ikut program pengungkapan sukarela? Ya nggak gitu juga kali caranya. Nih, aku kasih tahu ya. Program Pengungkapan Sukarela atau PPS adalah program pemerintah yang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Caranya bisa melalui aplikasi khusus yang tersedia di laman DJP Online. Login, unduh dan isi form, lakukan pembayaran, lalu kirim, udah deh selesai. Iya, aku tahu kok. Tapi kan pemanasan dulu. Deg-degan sampai nggak bisa tidur nih, karena udah lama banget nggak berurusan sama pajak. Ngapain deg-degan sih? Justru kalau pajak tuntas, tidur jadi pulas. Yuk, segera sebelum tanggal 30 Juni 2022. Yuk kawan pajak, segera ungkapkan harta Anda dalam program pengungkapan sukarela. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Kring Pajak di 1500-200 atau media sosial DJP Riau di @pajakriau. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Celotehannya memang sederhana, tapi syarat akan makna.
kadang-kadang orang benar, reaksinya keliru, itu kebenarannya jadi nggak tambah. Ada hal-hal yang di luar jangkauan keumuman manusia biasa yang mampu ia sajikan dengan bahasa yang apik sekaligus menggelitik. Biasanya orang yang gampang cemburu itu adalah orang yang mengalami korsleting di dalam. Sakit deh. Iya, sakit gigi. Sakit gigi itu ada orang batuk saja dikira menghina, kan gitu kan? Inilah sang penggoda Indonesia, Pri GS dalam Refleksi setiap Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Radio Sonora Semarang 98,9 FM dan dirilai di seluruh Indonesia melalui jaringan Radio Smart FM dan Sonora Network. Saat kita susah dan berkekurangan, karakter kita teruji. Kamu itu hidup serba kekurangan. Namun saat memiliki kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan, karakter kita yang sesungguhnya akan semakin teruji. Di balik setiap ujian selalu ada berkah. Tetapkah sabar dan rendah hati, gigih dan berani, serta punya keimanan yang kuat? Sukses tidak hanya butuh pintar, sukses juga butuh karakter yang kuat. Kalau kita berempati, sebetulnya ada pintu-pintu kesempatan yang tiba-tiba terbuka sendiri. Mari jalani 2017 bukan hanya dengan sederet resolusi sukses. Pastikan Anda juga memiliki resolusi perubahan karakter. Simak selalu Smart Karakter setiap Senin mulai jam 8 malam bersama Jacob Ezra dan tim Power Karakter. Pengenalan karakter masing-masing. Dan dapatkan analisa karakter Anda melalui tanda tangan. Smart Karakter disiarkan di Smart FM Network, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda sedang mendengarkan program Peran Puan. 101,8 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Smart Listener sudah masuk di segmen ketiga di Peran Puan bersama saya Prinsa dan juga Ibu Yeli selaku Komisioner KPU Kota Pekanbaru. Nah, tadi sebelum kita masuk ke segmen ketiga ini, Bu Yeli, ada 2 pertanyaan ya yang ditanyakan oleh pendengar kita dan juga yang lihat kita di YouTube. Ini yang pertama dari Dinul Ulul Akmal yang akan kita jawab. Nah, pertanyaan adalah, Ibu, cara bagi waktu dengan keluarga gimana? Ada kesulitan nggak sejauh ini? Gimana nih, Bu Yeli? Bagus sekali ya pertanyaannya. Cara bagi waktunya bagaimana? Jadi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebelumnya saya mungkin akan jelaskan dulu ya. Bagi para perempuan, seluruh perempuan yang ada di Kota Pekanbaru, kalau ingin berkarir, kita selesaikan dulu masalah domestik kita. Masalah domestik itu dalam rumah tangga ya, masalah dengan anak, dengan suami, dengan keluarga. Kalau itu sudah clear, kita pasti lempeng berkarir keluar rumah. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Jelas sebagai ibu, tentu harus bangun pagi ya, pagi sekali sebelum subuh ya, menyiapkan segala sesuatunya. Setelah kita meninggalkan rumah, tidak ada yang kurang. Jangan sampai anak kita kelaparan nasi nggak ada atau rumahnya yang berantakan. Benar. Karena insya Allah selama ini saya tidak pernah pakai ada yang bantu di rumah ya, nggak pernah. Insya Allah saya bisa menyelesaikan sendiri seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Karena memang perempuan itu kalau sudah selesai masalah domestik, semuanya pasti aman. Dan yang penting anaknya mengizinkan, suaminya mengizinkan. Yang jelas sewaktu kita bekerja tentu pulangnya sore. Semua yang dibutuhkan oleh keluarga sudah tersedia semuanya. Karena kita menjalani dengan enjoy, dengan senang hati, insya Allah pun badan itu tidak terasa lelah ya. Pulang ke rumah mungkin istirahat sejenak, nanti kita nyambung lagi mungkin menyelesaikan tugas kita tadi, entah ada piring, rumahnya, itu memang pekerjaan yang memang sudah seharusnya kita laksanakan. Walaupun pada hakikatnya perempuan itu kan memang kodratnya hanya melahirkan dan menyusui. Kalau soal kerja rumah tangga itu kan memang
gender bisa aja mungkin kalau memang suami kita pengertian bisa aja dia mengartikan semua kita. gender bisa Bu Iya. sebenarnya. Anak kita juga bisa. Iya benar. Yang penting pengertian tadi. Iya. Selesaikan masalah domestik, saya yakin apapun yang akan kita kerjakan di luar, kita pasti akan tersupport dengan beresnya urusan domestik kita di dalam rumah tangga. Menyelesaikan masalah rumah tangga atau pekerjaan rumah tangga itu sendiri bukan berarti ibu sendiri yang menyelesaikan gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan anak-anak, kamu ini ya nanti ya gitu. Nah yang kamu ini urusannya pegang cuci piringnya, itu kan juga termasuk termasuk menyelesaikan pekerjaan juga Bu ya. Dan kita sebagai perempuan, sebagai ibu tentunya bisa untuk memberikan mengkomandokan itu. Insya Allah. Oke, jadi nggak sebenarnya nggak berat-berat juga ya untuk kita sebagai perempuan berkarir di luar sana gitu ya. Oke Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari Bapak Doni Sihombing. Bu, kemarin ada kasus pas pemilu, ada yang kelelahan sampai meninggal. Sekarang KPU mengakalinya gimana biar nggak terjadi lagi, katanya gitu. Tak kita pungkiri ya, pada pemilu yang lalu itu banyak kasus yang terjadi. Iya, memang kacau ya Bu ya. Kacau sih tidak, kacau tidak. Tapi ada memang di beberapa TPS yang penghitungan suaranya sampai larut malam, bahkan itu. Sampai dini hari. Iya, seperti Ibu bilang tadi kan. Ada yang kerjanya sampai malam, ada yang dari malam ke subuh kayak gitu ya Bu ya, tidak sampai dipungkiri. Dini hari, tak dipungkiri. Memang kita waktu itu tidak membatasi ya usia KPPS ya, usia KPPS tidak dibatasi. Kalau untuk surat kesehatan ada, kita surat kesehatannya dari puskesmas ya, yang mengeluarkan surat kesehatan. Karena di syarat-syarat rekrutmen KPPS itu ada syaratnya berbadan sehat, berbadan sehat dan ada surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah gitu ya. Jadi tiap teman-teman yang menjadi KPPS dia ada surat keterangan sehat dari puskesmas. Ya harus ada itu. Kalau tidak ada itu harus ada pernyataan yang bermaterai dari yang bersangkutan bahwa mereka berbadan sehat. Oh gitu. Nah, kita juga tidak mau memperkerjakan orang yang punya penyakit ya, jelas ya. Benar. Karena ini pekerjaan kan cukup menguras tenaga dan emosi kalau jadi KPPS. Jadi mungkin yang meninggal itu mungkin ada penyakit bawaan kali ya kita. Kebetulan Pekanbaru waktu itu ada 3 yang meninggal. Kebetulan meninggal itu memang ada penyakit lain dia. Tapi mungkin berdekatan waktunya dengan pemilu gitu ya Bu ya. Memang sudah takdirnya gitu ya. Kita kembalikan ke takdir kan gitu ya. Jadi kalau untuk yang akan datang untuk menghadapi pemilu 2024, apalagi kita masih dalam pandemi ya, masa pandemi ya. Sekarang memang belum ketuk palu regulasinya, tapi sudah ada wacana untuk menjadi penyelenggara itu dibatasi usianya 50 tahun maksimal. Sebaiknya lebih bagus menghindari begitu, komorbid ya. Padahal sebetulnya kalau meninggal itu kan takdir Tuhan. Yang mau kecil, yang mau muda, yang mau bayi kan itu takdir Tuhan ya. Tapi antisipasinya seperti itu. Sudah ada wacana untuk penyelenggara itu usia maksimalnya 50 tahun. Oh, berarti memang baru tahun ini dibuat seperti itu ya. Itu karena memang kita dalam masa pandemi ya. Kan sekarang kita belum bebas dari betul. Masih ada varian baru katanya. Iya, ada varian Omicron B4, B5 gitu. Jelas kita tetap prokes ya. Iya, oke. Oke Bu Yeli, kita ada pertanyaan lagi nih yang baru masuk, boleh langsung jawab ya Bu boleh, ya. Gak apa-apa. Dari Keila. Saya dulu pernah kenal Ibu Yeli dari masa jadi Ketua KPU Kota Pekanbaru. Beliau sangat luar biasa sebagai perempuan, sangat tegas dan memberikan keputusan selalu bijak. Oh, ini nggak ada pertanyaan, ternyata hanya komentar nih Bu. Alhamdulillah Keila, sehat. Semoga sehat-sehat ya Keila ya. Terima kasih telah memberikan komentar yang positif untuk kita dan Ibu Yeli di sini. Bu, kita lanjut lagi ya. Jadi tugas yang diemban sebagai komisioner di KPU tentu nggak mudah ya Bu. Ada tuntutan dan tanggung jawab di sini yang meski diemban. Nah, sebagai perempuan yang mungkin juga ada tuntutan berkeluarga, hamil, punya anak, pernah nggak Ibu merasa kesulitan ataupun capek dengan pekerjaan ini? Sebetulnya kalau capek itu ya pasti ya, kita kan manusia ya. Tentu untuk mengantisipasinya supaya kita jangan capek, jangan lelah, tentu kita sudah ada antisipasi sendiri. Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk kesulitan dengan rumah tangga insya Allah tidak ada. Karena saya juga memang punya antisipasi bagaimana supaya saya tetap happy. Saya punya hobi.
Saya hobi benar. bertanam bunga. Iya, benar. Saya hobi dengan kucing, saya sayang dengan kucing. Benar, saya juga, Bu. Kami juga di rumah itu kita ada juga melihara burung. Jadi saya happy aja walaupun saya capek pulang kantor. Iya, enak aja saya mau bersih-bersihkan si kucing, membersihkan si burung atau nyiram bunga. Saya happy aja. Iya, benar. Karena dengan melihat hobi saya tadi hilang capek saya. Iya. Nah, jadi kita sendiri yang harus memanage badan kita, bagaimana supaya badan kita tidak capek, tidak lelah ya. Mungkin istirahat sejenak, kita kembalikan ke hobi. Nanti lelahnya hilang, disupport dengan suplemen-suplemen makanan lah ya. Iya juga, benar juga. Jadi ada yang bisa kita lakukan secara dari dalam, dari luar pun juga bisa. Iya, yang membuat kita happy. Bener, dari hobi itu tuh saya setuju banget tuh Bu Yeli, karena ada masanya kita kayak bad mood kayak gitu ya. Iya, Terus betul. dengan hobi yang kita punya, ternyata kita jadi lebih happy lagi nih. Ada hormon-hormon positif yang kita dapatkan. Jadi senyum-senyum kita dengan hobi kita tadi ya. Benar-benar. Menjadi bahagia. Iya. Adapun cuma kayak main gendong-gendong kucing kayak gitu, itu bisa gitu. bikin senang Bu ya. Iya, betul. Oke, jadi itu mungkin bisa Anda terapkan juga Smart Listeners. Mungkin ada pekerjaan yang lain ya, tidak harus sama dengan yang dilakukan Bu Yeli dengan kesibukan Bu Yeli. Mungkin ada pekerjaan lain. Nah, coba alihkan misalnya kepada hal-hal yang Anda sukai. Mungkin ada juga positif gitu ya. orang yang bingung, apa ya, saya kayak nggak punya hobi gitu. Tapi apa sih yang kita suka Iya, gitu apa ya yang kita Bu ya. suka, apa yang bisa membuat kita bahagia. Oke, kalau di sektor politik, di ngomongin politik dan pemerintahan Bu Yeli, kita melihat ada tokoh-tokoh perempuan yang citranya tegas, misalnya Ibu Puan Maharani atau Ibu Risma Menteri Sosial RI. Nah, Ibu melihatnya gimana? Apakah perempuan memang diberkati ketegasan yang ini berbeda dengan laki-laki? Sebetulnya itu tergantung ya. Saya memang mengidolakan ya tokoh-tokoh perempuan nasional. Seperti yang disampaikan tadi, ada Ibu Risma, Ibu Puan, ada Bu Mega. Karena perempuan bisa seperti itu ya, bisa memimpin partai politik besar di Indonesia. Setelah saya juga suka membaca dari tokoh-tokoh perempuan nasional. Iya. Jadi jangankan nasional, untuk Riau juga banyak ya. Ada tokoh kita Bu Maimanah Umar, yang memang saya idolakan juga ya. Bagaimana dia bisa sukses di keluarga, sukses di karirnya sebagai politikus. Jadi kalau menurut saya perempuan itu bukan tidak semua perempuan itu bisa bersifat tegas, itu tidak ya. Yang jelas kalau memang kita sudah dari awal kita memang sudah komitmen untuk berkarir. Kalau bagi saya ya, kita sudah komitmen, apalagi karir ini, apalagi sebagai penyelenggara. Dia beda, kalau guru beda tuh. Guru kan pendekatannya beda karena yang kita hadapi kan anak murid ya. Kalau di penyelenggara atau di partai politik atau di yang lain-lainnya, kita memang harus tegas. Apa yang sudah menjadi komitmen kita itu memang harus kita pegang. Benar. Apalagi kalau sebagai penyelenggara, kita komitmen, kita memang harus punya integritas yang tidak bisa digoda oleh apapun profesional saja. Profesional. Walaupun itu di partai itu mungkin ada saudara, ada teman, tidak memandang persaudaraan, tidak memandang pertemanan. Nah, kalau kita misalnya di tokoh publik seperti Bu Risma, saya juga lihat waktu Bu Risma jadi gubernur, bagaimana dia menangis melihat kebun bunganya diluluhlantakkan oleh suatu acara. Nah, jadi sebagai perempuan dia kan tegas, tapi dengan bunga aja dia bisa menangis. Berarti dia memang bahagia dengan tanaman. Benar. Saya lihat kejadiannya waktu itu di TV, menangis dia, bunganya hancur dibuat waktu itu ada acara apa gitu ya. Jadi makanya tadi cerita tadi nggak lelah ya karena punya hobi yang lain. Jadi Bu Risma aja seperti itu, dia rupanya sedih, dia tanaman bunganya habis diinjak-injak gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya, kalau kita sudah komitmen untuk berkarir di luar, kita memang harus punya sikap tegas dan ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, sebagai perempuan ya, sebagai ibu, sebagai istri, banyak ya Bu ya. Iya banyak. Itu memang resikonya sebagai perempuan. Benar. Kalau dilihat dan dibandingkan dengan bapak-bapak, mungkin lebih bercabang perempuan ya kalau misalnya sudah memasuki dunia karir ini ya Bu ya. Perempuan itu multi talenta. Iya, itu dia. Kenapa bercabang? Karena multi talented itu. Ya, multi talenta. Kok
hasil pekerjaannya sama ya dengan laki-laki, tapi bisa nyambi masak gitu ya. Bener juga, bener-bener. Oke, Bu Yeli, kita iklan dulu untuk yang terakhir. Di segmen terakhir kita akan memasuki segmen terakhir nanti Smart Listeners. Dan untuk Anda yang masih ingin bertanya atau menyampaikan komentar masih boleh, tapi tidak banyak-banyak ya. Kita batasi. Dan Smart Listeners, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Anda sedang mendengarkan program Peran Puan. Pantes ngantuk, udah jam 12 ternyata. Yuk rehat sejenak, kegiatan banyak itu keren. Kerja sesuai deadline itu harus, tapi rehat sejenak itu penting. Kita rehat sejenaknya di mana? Boleh di kafe, boleh di warung Padang. Yang penting rehat walau hanya sejenak. Oh, jawabannya serius. Kirain mau ngingetin rehat sejenak program Smart FM Pekanbaru. Ini baru mau ngingetin. Smart Listeners, kalau rehat sejenak akan hadir setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dari Senin hingga Minggu. Smart Listeners, ingat ya, tetap rehat walaupun hanya sejenak. Informasinya fun, seru buat nambah ilmu. Lagunya lagu lama penuh nostalgia. Smart Listeners, diingetin lagi ya, harus rehat walau hanya sejenak. Kita temenin tiap hari kok. Dalam rilis data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau memaparkan terkait dengan inflasi ekspor-impor dan nilai tukar upah petani di Provinsi Riau. Kita beralih ke informasi lain. Small Listeners, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tembilahan memusnahkan 11,9 juta batang rokok ilegal. Informasi dari Ekonomi Provinsi Riau, Bank Indonesia menilai Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk penjualan surat utang negara retail terbaru, yakni Saving Bond Retail atau SBR seri 007. Informasi pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menetapkan 12 sekolah dasar negeri yang akan menjadi lokasi pendidikan bagi lebih dari 200 anak imigran yang berada di Kota Pekanbaru. Smart Listeners, program Riau Sepekan yang disiapkan untuk memberikan rangkuman berita yang paling banyak dibicarakan oleh publik Provinsi Riau. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kewajiban kami untuk mengabarkan perkembangan Riau kepada Anda dengan aktual dan akurat. Hanya di 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Akhirnya sampai kamar juga. Telepon Guntur dulu ah. Halo, iya Din. Duh Gun, kamu lagi di mana? Gila nih aku seharian Gun, ngurus kerjaan, tugas kuliah, belum lagi soal pasangan. Kok hidup gini-gini banget ya tiap hari Gun? Terus kamu maunya gimana? Mau ditemenin? Iya nih, kalau bisa temenin aku tiap hari ya Gun, di ruangan aku. Aduh, Dina ada-ada aja sih kamu nih ya. Kalau kamu mau ditemenin tiap hari, mending kamu dengerin radio deh. Hah? Dengerin radio? Iya Din, kamu tahu nggak sih sekarang itu tiap hari di Smart FM dari jam 10 sampai jam 12 malam kamu bakal ditemenin dengan lagu-lagu requestan kamu. Terus juga nih ya, ada info-info menarik yang bakal nambah wawasan kamu juga loh Din. Wah, beneran? Tiap hari? Makanya dengerin nih Ruang Malam setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 malam di 101,8 Smart Radio Pekanbaru Din. Dina, masih dengerin gak sih? 101,8 akhirnya ruangan ini ada yang nemenin juga tiap malam. Bye-bye Guntur. Din, Dina. Smart Listener, simak terus program Ruang Malam setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 malam hanya di 101.8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda sedang mendengarkan program Peran Puan. .8 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Sudah masuk di segmen terakhir untuk Peran Puan Smart Listeners bersama Ibu Yeli selaku Komisioner KPU Kota Pekanbaru. Nah, ternyata Bu ada satu pertanyaan lagi nih yang nyampe di chat YouTube kita nih.
dibacakan dulu ya Bu ya. Ya, boleh. Dari Winda Hanum. Ibu kasih tipsnya dong gimana caranya biar nggak jenuh, nggak stres ngadepin kerjaan dan tetap ada waktu untuk keluarga dan anak-anak. Hampir mirip ya tadi ya dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Boleh. Saya langsung jawab Iya. ya. Terima kasih pertanyaannya Winda. Winda ya. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi saya sudah sampaikan supaya saya nggak jenuh. Saya kan punya hobi. Jadi dengan menggendong kucing kesayangan saya sudah lupa semua. Benar. Dengan memandang bunga-bunga saya sudah lupa semua. Apalagi bunganya lagi mekar-mekar. Aduh, saya tidak ingat apa-apa lagi. Ya, Bu, ya, luar biasa ya. Iya. Jadi mungkin itu ya, karena kita masing-masing kan punya hobi. Dengan mendengar siulan burung, saya rasanya sudah melayang-layang kemana gitu. Oh, tenang ya Bu ya. Iya, makanya mungkin tipnya begitu. Kita punya hobi, kita jalani hobi, kita kerjakan pekerjaan yang rutinitas tadi. Tapi insya Allah kita kembali ke rumah kita nggak bosan. Dan memang saya di luar jam kantor, saya memang hobinya di rumah. Karena ada beberapa hobi yang harus memang selalu kita adanya laksanakan cuma di rumah, ya. gitu Iya, ya, adanya ya. di rumah. Seperti kucing kan dia memang perlu dielus-elus Iya, ya. nggak mungkin dibawa kerja ya. Iya. Makanya mungkin itu tipnya kalau dengan keluarga, insya Allah waktu pulang kantor sampai malam, itu memang waktu kita bercerita dengan anak dan keluarga. Disitulah makan malam, disitulah kita menampung keluhan-keluhan anak mungkin ya. Ada apa tadi di sekolah atau ada apa ceritanya, begitu. Mungkin itu. Jadi tipnya itu kita laksanakan apa hobi kita. Insya Allah dengan melaksanakan hobi, dengan rutinitas yang kita laksanakan, semuanya akan berjalan dengan senang hati. Tidak ada lelah, tidak ada jenuh, insya Allah. Oke, semoga Winda bisa tercerahkan ya dengan ini. Mungkin pekerjaannya suka bikin jenuh atau bikin stres gitu. Coba dicari kesukaannya apa gitu ya. Kalau memang misalnya nggak punya hobi, kira-kira Winda sukanya apa ya selama ini? Ada mungkin orang yang suka memasak, bisa jadi ya Bu ya. Bisa jadi. Jadi bisa jadi itu dilakukan. Oke, kita lanjut lagi nih. Sudah waktu kita sekitar 6 menit lagi nih Bu Yeli ya. Untuk terakhir nih Bu. Masih ada nih Bu, ternyata perempuan yang insecure atau merasa rendah diri, terutama anak-anak zaman sekarang yang takut untuk menunjukkan kemampuan diri. Ini Ibu gimana nih cara melihatnya dan juga cara untuk memberikan insight kepada anak-anak lah Bu? Jadi memang tak dipungkiri banyak perempuan yang merasa saya nggak mampu, saya tidak bisa. Tapi yakinlah ya, kalau tidak kita yang menyatakan diri kita bisa, siapa lagi? Benar. Harus kita yang menyatakan kita mampu. Makanya seperti cerita saya dari awal, kita laksanakan saja apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, ini contoh kecil nih ya, di dalam lingkungan rumah kita, lingkungan RT. Kita ikut saja di lingkungan, misalnya ada arisan RT, pengajian RT. Di sana mungkin kita berperan sebagai pengurus di situ. Benar. Ikut saja kita, jangan saya enggak bisa, jangan. Karena banyak perempuan saya tidak bisa, saya begini, anak saya masih kecil. Sebetulnya semua itu tidak ada yang menjadi halangan. Apakah anak, semua kita pasti bisa. Nah, saya yakin kalau kita berbuat, kalau kita berani mengatakan, berani mengeluarkan pendapat, tapi kita memang harus tetap belajar terus menambah potensi diri. Misalnya rajin mendengar pengajian atau rajin mendengar-dengar membaca-baca ilmu pengetahuan tentang apa saja, tentang psikologi ataukah tentang dunia politik. Itu politik enggak dunia saya. Oh enggak, itu kan pengetahuan. Perlu kita dengar. Dan juga kabar, informasi gitu ya Bu ya. Jangan hanya berita-berita selebritis yang kita dengar. Kita perlu juga menonton mengenai politik, mengenai segala macam ilmu pengetahuan untuk menambah potensi diri kita, supaya kita semakin pede untuk aktif di tengah masyarakat. Oke, kayaknya tips-tips yang Ibu Yeli berikan dari tadi, dari kita awal berbicara, itu sebenarnya sudah banyak sekali Bu ya. Nah, tapi karena waktu kita terbatas nih Bu Yeli, kira-kira closing statement dari Bu Yeli sendiri ini gimana sih terkait tema yang kita bahas di sore hari ini, yaitu pemilu serentak 2024 nanti di Pekanbaru? Saya yakin perempuan-perempuan kota Pekanbaru ini adalah memang perempuan-perempuan hebat ya, mampu untuk ikut serta, mampu untuk berbicara. Sekarang buktikan
kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, ikut sertalah dari hal yang terkecil. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin jadi KPPS atau apa. Pokoknya tunjukkan kemampuan kita. Ayo kita tingkatkan potensi diri, kita gali potensi diri kita. Setiap perempuan itu pasti punya potensi. Cuman karena tidak dikeluarkan potensinya, makanya tidak nampak. Ayo perempuan hebat, kita bersama-sama menyukseskan pemilu serentak di kota Pekanbaru, kota tercinta kita. Supaya lahir pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita maju untuk ke depan. Oke, yang lebih berintegritas dan lebih bisa membawa dampak yang lebih baik lagi untuk kota ini, gitu untuk ya, Bu, kehidupan ya? kita. Kehidupan dan kota ini juga. Oke, terima kasih Bu Yeli atas waktunya di sore hari ini dan atas pemaparan yang saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya, terlebih lagi untuk kaum perempuan, karena program ini dikhususkan untuk membuat insight yang lebih positif lagi kepada pendengar yang khususnya perempuan gitu ya Bu Yeli. Dan sesuai dengan harapan Ibu juga tadi, semoga juga pemilu serentak ini bisa berjalan dengan lancar nanti di tahun 2024. Dan tips-tips yang Bu Yeli sampaikan juga jangan lupa ya Bu ya untuk dipraktekkan. Ayo perempuan, kita berperan aktif, jangan hanya jadi penonton. Benar. Oke, terima kasih Bu Yeli atas waktunya. Oke, akhir kata Smart Listeners, saya tutup program ini Peran Puan untuk Selasa 14 Juni 2022. Saya Prinsa Bailey pamit. Ibu. Iya, saya Yeli Noviza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Peran Puan dari Radio Smart FM.